tetanggaku menikah dengan bangsa jin. Sebuah kisah dari narasumber yang meminta namanya disamarkan. Ia bersaksi tentang tetangganya yang ia yakini mempunyai hubungan tak wajar dengan bangsa selain manusia. Yang dimaksud dari hubungan tak lazim ini adalah sebuah pernikahan. Sebenarnya, mulanya ini hanyalah sebatas dugaan saja, tapi seiring berjalannya waktu, keganjilan demi keganjilan pun terjadi yang mana membuat sang narasumber kian meyakini bahwa itu memang benar adanya. Sekitaran tahun 1993. Perkenalkan, nama saya Tono. Saya memiliki seorang tetangga di samping rumah yang bernama Rini. Parasnya cantik dengan kulitnya yang sawo matang. Pribadinya ceria, walaupun jika menilik keadaan hidup yang sebenarnya, harusnya ia banyak menanggung kepiluan. Rini, gadis manis itu sudah menjadi piatu sejak ia berumur 5 tahun. Ia pun kini hidup bersama nenek dan juga ayahnya yang sangat mengekang. Hal itu dicontohkan tentang banyaknya pria yang pernah mencoba meminang Rini namun selalu saja kandas karena tidak memenuhi kriteria sang ayah dan juga yang neneknya inginkan. Mungkin maksud mereka baik. Ayah dan neneknya itu ingin yang terbaik untuk Rini walaupun sebenarnya terlihat sangat berlebihan. Harusnya semua hal itu cukup membuat Rini frustasi. Tapi selayaknya gadis Jawa di era itu, ia masih terlihat baik-baik saja. Suatu ketika, saya pernah memberanikan diri untuk memancing perbincangan dengannya karena kebetulan malam sebelumnya ada satu pria lagi yang keseriusannya ditolak oleh ayah dan juga nenek Rini. Ya, seperti itu Pak Le. Saya sendiri juga sudah pasrah. Sepertinya ini adalah yang terakhir. Jawabnya saat itu setelah saya tanya bagaimana semalam. Mendengar itu, saya pun hanya bisa berkata kepadanya agar senantiasa sabar dan teruslah berbaik sangka, walau sebenarnya cukup terlihat jelas di paras Rini saat itu yang tampak sudah lelah dan juga kecewa. Sudahlah Dok, memang belum jodohnya kamu. Sabar saja ya. Ayah sama nenekmu itu hanya ingin yang terbaik. Tanggap saya kala itu. Waktu pun berlalu bersama Rini yang masih saja bertahan dalam kepasrahannya yang kian lama mulai merubah hasratnya untuk mencari pasangan itu tak lagi menjadi sebuah keharusan. Weslah Pak Le, mau menikah ya syukur. Ndak nikah sampai tua juga ndak apa-apa, ujar Rini kepada saya ketika kami kembali berkesempatan terlibat dalam sebuah perbincangan. Saya pun hanya bisa memandangnya dengan penuh iba dan tidak habis pikir dengan cara pandang ayah maupun nenek dari Rini. Hal itu sempat memantik saya untuk membantu Rini melunakkan hati sang ayah dan juga sang nenek. Namun ternyata sama saja. Mereka berdua memang benar-benar teguh pada prinsipnya yang menurut saya cukup mustahil di masa itu. Hari pun berganti hari dengan sewajarnya. Hingga sekira setahun setelah itu, tibalah di mana hari kemalangan itu terjadi, yakni di tahun 1994. Saya ingat betul, saat itu di akhir-akhir bulan puasa dan hampir menuju hari raya Lebaran, ayah dan nenek Rini tewas dalam sebuah kecelakaan bus yang mereka tumpangi. Beruntung, Rini tidak ikut dalam perjalanan itu, tapi rasa-rasanya hidupnya sekarang pun tak kalah menderita karena Rini kini mau tak mau pun harus hidup seorang diri. Sabar Endok, yang kuat, tenang saja, masih ada Pak Lemu ini yang akan selalu membantumu. Kamu itu sudah saya anggap seperti anak sendiri. Itulah yang saya katakan kepadanya sekitar 1 hari setelah kejadian ayah dan nenek Rini meninggal dunia. Bagai disambar petir, Rini tentu berkabung sejadi-jadinya menghadapi kenyataan bahwa ia telah ditinggal seorang diri. Dan sebenarnya disinilah awal cerita itu dimulai.
Satu persatu, keanehan dari perangai Rini pun mulai tampak setelah itu. Bermula setelah 7 hari kematian ayah dan juga neneknya, Rini didapati sering bermalam di makam. Ya, di makam. Lebih tepatnya setiap malam, gadis malang itu tidur di sela-sela pusara ayah dan juga neneknya yang memang dikuburkan saling bersebelahan. Sebagai orang yang peduli dengannya, saya pun sempat menanyakan hal itu kepada Rini. Saya bertanya, meminta penjelasan, mengapa Rini tidur di makam. Hingga terjawablah pertanyaan itu, namun dengan bahasa yang tak nyambung dan sedikit melantur. Lebih jelasnya, tingkah Rini seperti orang yang jiwanya mulai terganggu. Di awal, saya sebenarnya cukup memaklumi hal itu, karena mungkin seperti itulah cara Rini untuk melewati masa berkabungnya. Toh, ini juga belum sampai 2 minggu. Namun, setelah hari demi hari berlalu, sedikit demi sedikit, saya pun mulai menaruh rasa curiga dan mulai beranggapan bahwa keadaan Rini yang seperti itu akan bertahan sangat lama dan bisa saja tak akan kembali seperti sedia kala. Dan benar saja, puncaknya terjadi pada suatu pagi. Seingat saya, itu terjadi di hari ke-30 atau 35 hari ayah dan neneknya meninggal dunia, yang mana di pagi itu Rini tiba-tiba saja berpamitan dan meminta restu kepada saya bahwa ia akan menikah dan tidak pulang untuk beberapa hari ke depan. Mendengar itu, saya pun hanya bisa mengernyitkan dahi dan membatin dalam hati kalau itu hanyalah sebuah omong kosong belaka yang mungkin keluar dari orang yang jiwanya mulai terganggu. Loh, kok mendadak banget? Memangnya kamu itu mau menikah dengan siapa? Jawab saya terkekeh tak percaya. Saya pun menganggap jika omongan Rini hanyalah angin lalu. Sampai akhirnya, seiring hari berganti, dan di sini saya mulai merasa khawatir karena sekitar 3 hari berlalu setelah itu, Rini tak lagi terlihat seperti biasanya. Saya sempat mencoba untuk memeriksanya. Waktu itu pagi hari, berdalih hendak mengantarkan sedikit makanan, saya pun memberanikan diri mengetuk rumah Rini, tapi tak ada terdengar jawaban. Sampai saya itari rumah itu dan memanggil-manggil namanya, namun tetap saja tak ada sahutan dari dalam. Apa ini anak? Batin saya yang mulai berpikir macam-macam. Saya tetap harus memastikan, takut kalau saja terjadi apa-apa kepada gadis yatim piatu itu. Saya pun bergegas memberitahukan kepada warga lainnya perihal ketidakberesan itu dengan rencana untuk masuk ke dalam rumah secara paksa. Hingga singkatnya, tak berselang lama kemudian, saya bersama dengan warga dan juga tokoh desa berhasil memaksa masuk ke dalam kediaman Rini. Rini, Dok, Rini, panggil saya dan semua orang setelah kami berada di dalam rumah Rini. Dan orang-orang pun mulai berpencar, mencoba mencari ke semua sudut ruangan dari rumah yang ukurannya memang tak begitu besar. Pada mulanya, kami tak menemukan apa-apa di rumah itu. Seperti tak ada hal yang mencurigakan juga di sana. Sampai akhirnya ada salah satu warga yang merasa curiga dengan sebuah gundukan tanah tak wajar yang berada di dekat tungku dapur. Ya, dapur rumah Rini memang masih berlantaikan tanah. Gundukan itu menyerupai kuburan, namun dengan ukuran yang sangat kecil. Warga pun berencana untuk menggalinya, namun di sini saya mencegahnya karena saya pikir akan lebih baik jika memanggil pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian terlebih dahulu. Bener, bener mas. Kalau itu isinya mayit, kan malah bahaya, kata salah seorang warga yang setuju kalau sebaiknya memanggil aparat terlebih dahulu. Pagi hari itu, seluruh desa pun heboh bersama dengan asumsi liar mereka masing-masing. Begitu juga dengan saya. Saya yang ketika itu mulai berandai-andai jika gundukan menyerupai makam itu berisikan mayat Rini. Waduh, kalau begitu
Sebagai tetangga dan orang yang dinilai paling dekat, saya bisa keseret-seret ini batin saya kala itu karena jujur saja, walau saya merasa tak berbuat apa-apa, jika hal itu memang terjadi, maka saya yakin bahwasanya saya akan menjadi orang pertama yang akan diinterogasi oleh pihak yang berwajib. Sekitar 10 sampai dengan 15 menit setelah itu, polisi-polisi pun datang untuk menjawab kecurigaan itu. Mereka pun segera melakukan penggalian dengan dibantu oleh beberapa warga. Cangkul pun mulai terdengar beradu hingga sekitar 1 meter tanah tergali. Bau busuk mulai menyerba keluar. Saya yang menyaksikan hal itu hampir tak bisa berkata lagi, sampai akhirnya tak lama kemudian ada salah satu orang yang saat itu turut menggali melihat ada kaki binatang yang menjuntai. Walah, sepertinya wedus iki, kata orang itu, dan benar saja. Setelah tergali semakin dalam, ternyata yang ada di dalam tanah itu memanglah hanya seekor bangkai kambing. Semua orang termasuk saya segera bernafas lega karena ternyata gundukan yang ada di dapur ini yang menyerupai pusara itu hanyalah seekor bayi kambing, bukanlah jasad Rini seperti yang saya dan hampir semua orang bayangkan saat itu. Akan tetapi, yang masih menjadi pertanyaan kita semua adalah di mana saat ini Rini berada. Saat itu saya sempat sedikit menjelaskan kepada pihak kepolisian dan juga para warga perihal Rini yang belakangan ini sering aneh tidur di makam, dan juga omongan Rini 3 hari yang lalu kepada saya, yang mana ketika itu Rini meminta doa restu dan mengatakan bahwa ia akan segera menikah. Permisi dan mohon maaf, memang Pak, semenjak nenek dan ayahnya itu meninggal dunia karena kecelakaan, anak ini memang agak aneh. Yaitu salah satunya setiap malam ia itu sering bermalam atau tidur di pemakaman. Dan kalau diajak ngobrol, walah, itu suka anda nyambung. Salah seorang warga saat saya sedang menjelaskan kepada pihak yang berwenang. Saat itu juga, dengan dibantu oleh warga, para aparat kepolisian mendapat penjelasan perihal latar belakang dari Rini. Berikut juga dengan semua perangai anehnya, hingga pihak kepolisian pun mengarahkan untuk segera memulai pencarian. Hingga pencarian Rini pun dimulai saat itu juga, yang dipusatkan di area pemakaman dan sekitarnya. Namun nyatanya dari pagi sampai sore menjelang, pihak kepolisian yang juga dibantu oleh para warga itu tak membuahkan hasil. Ya, semoga saja Rini itu hanya pergi untuk menenangkan diri dan secepat mungkin akan kembali. Tutup dari pihak yang berwenang yang menjelaskan kepada para warga untuk menjeda pencarian sampai dengan esok hari. Sekitar 2 atau 3 hari berlalu lagi, pihak kepolisian yang seharusnya kembali melakukan pencarian pun nyatanya hanya datang sekali di hari pertama itu saja. Entahlah, sepertinya mereka meyakini bahwa Rini hanyalah pergi untuk sekedar menenangkan diri. Para warga desa termasuk saya sempat mencoba melakukan pencarian secara mandiri. Kami pun semua kembali menyisir area pemakaman berikut dengan kebun yang mengelilingi di sekitarnya. Namun tetap saja hasilnya nihil. Tak bisa saya pungkiri saat itu bahwa saya adalah orang yang paling khawatir atas kejadian hilangnya Rini. Terlebih lagi dengan istri saya yang setiap saat selalu saja bertanya kepada saya perihal hilangnya Rini. Maklum, dahulu sejak pertama Rini menjadi piatu, istri saya lah yang sering ngomong, menjaga atau merawatnya karena almarhumah ibunya adalah sahabat dekat dari istri saya. Dan dari situlah mungkin ada ikatan emosional yang terbentuk sehingga saya, begitu juga dengan istri saya, sudah menganggap Rini seperti anak sendiri. Berarti sudah 5 hari ini ya Pak, Rini tidak pulang-pulang, tanya istri saya dalam sebuah obrolan di ruang tamu saat itu, sekira pada maghrib dan hampir menjelang isya. Iya Bu, kira-kira ngono kuwi lah, tanggap saya saat itu. Yang tak lama kemudian, kami tiba-tiba saling menyadari kalau besok adalah malam tepat 40 hari meninggal dunianya ayah dan juga nenek Rini.
Bagaimana mungkin doa 40 harian itu dilaksanakan sementara Rini saja masih belum kembali? Bagaimana ini? Batin saya dalam hati, saya pun memiliki sebuah rencana untuk mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu kepada para tetua desa. Besok saja Bune, aku tak sowan neng Pak Kaum. Terang saya di akhir perbincangan itu, menit demi menit berganti dan berlalu dengan waktu yang mengantarkan malam menuju larut. Saya dan istri sudah berada di dalam kamar, sama-sama merebah namun masih saja terjaga. Saat itu, kami tengah beromong kosong atau berbincang dengan topik yang begitu penting karena memang beginilah kebiasaan saya dan istri yang selalu bercakap-cakap dengan obrolan kecil sebagai pengantar tidur untuk kami berdua. Dan tanpa kami sangka-sangka, keanehan pun di sini mulai terjadi malam itu. Sekitar pukul setengah satu, kami yang saat itu masih asik mengobrol tiba-tiba mendadak terjeda oleh suara yang sepertinya berasal dari samping rumah. Terdengar suara mengembik. Ya, suara itu adalah suara bayi kambing yang sedang mengembik. Suaranya terdengar dengan jelas dan sepertinya berasal dari rumah ini. Kami sempat tercengang saat mendengarnya dan hanya bisa membeku saling menatap untuk beberapa saat. Sebenarnya sulit untuk dibantah kalau asal suara itu adalah dari rumah ini karena memang di petak wilayah sekitaran kediaman saya hanya ada dua rumah yang berjejer cukup rapat dan jarak dengan rumah tetangga lain pun hampir sekitar 50 meter. Tapi kami saat itu masih berusaha untuk melogikakannya, mencoba meyakinkan diri kalau suara itu bukanlah berasal dari rumah Rini. Akan tetapi, baru beberapa saat saya mencoba untuk berbaik sangka, tiba-tiba suara bayi kambing itu mengembik kembali terdengar. Dan kali ini suara itu terdengar sedikit lebih keras. Mendengar hal itu saya sempat bermaksud ingin keluar untuk memastikannya, tapi di sini istri saya segera mencegah dan meminta saya agar memeriksanya besok pagi saja. Beruntung, suara bayi kambing yang mengembik itu tak terdengar lagi hingga entah bagaimana caranya saya dan istri pun akhirnya bisa terlelap tidur. Esok hari pun tiba dan waktu itu sekitar mungkin pukul 5 pagi terdengar ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah saya. Saya pun lalu bergegas untuk membukakannya dan betapa terkejutnya saya setelah melihat siapa orang yang datang di pagi itu. Dia adalah Rini, orang yang sudah beberapa hari ini kami cari-cari. Tampilannya terlihat kusut dan lusuh dengan aroma tubuh yang tidak sedap. Waduh, kemana saja kamu ini, Dok? Tanya saya saat itu, hingga Rini pun tersenyum dan setelah itu berkata, "Loh, saya kan sudah bilang sama Pak Le kalau saya ini habis menikah," jawab Rini bersama dengan istri saya yang datang menyusul ke arah depan. Saya tentu tak percaya atas perkataannya. Yang saya rasa saat itu bahwa Rini memang jiwanya sudah benar-benar terganggu dan kini tampak semakin parah. Pagi itu, sembari menahan iba, istri saya pun membujuknya untuk mandi dan berganti pakaian, sementara saya memutuskan untuk memberitahukan warga dan juga para tokoh desa kalau Rini sudah kembali pulang. Hari demi hari berganti, 40 hari meninggal dunianya nenek dan juga ayah Rini pun telah terlewati, tapi keadaan jiwa Rini sepertinya kian parah. Ia mulai sering terlihat mengurung diri di dalam rumahnya dan hanya mau berbicara dengan orang-orang tertentu. Saya dan istri saya adalah salah satunya. Itu pun mungkin karena memang sayalah yang kini bertanggung jawab untuk mengurus dan juga merawatnya. Kian hari, Rini semakin meracau dan melantur. Seringkali ia menceritakan seolah-olah ia telah benar-benar bersuami. Saya pun beberapa kali sempat bertanya tentang di mana keberadaan suaminya dan meminta Rini untuk memperkenalkannya. Tapi di sini Rini selalu saja mengelak dengan alasan yang pada intinya menjelaskan kalau suaminya itu jarang berada di rumah. "Besok saja kalau pulang, Pak Le saya kabari." Begitulah akhir jawaban Rini yang selalu saja diulang-ulang setiap kali saya menanyakan di manakah suaminya. Pada akhirnya, pikiran saya pun berada pada suatu titik kesimpulan kalau Rini memang benar-benar sudah hilang kewarasan.
Membuat saya pun tak lagi bertanya soalan itu hingga tibalah saya pada suatu malam yang mana setelah sekian lama untuk pertama kalinya saya mendengar suara seorang lelaki dari rumah Rini. Kalau tidak salah, waktu itu sekitar pukul 1 dini hari, seusai melaksanakan ibadah sholat tahajud tanpa sengaja, saya mendengar suara itu. Ya, suara itu cukup jelas. Karena memang jendela kamar saya, kebetulan memang berseberangan dengan jendela kamar ini. Saya pun sampai membangunkan istri saya untuk memberitahukan hal itu, kami pun sempat menguping. Mereka, Rini dan lelaki itu yang sepertinya tengah berbincang-bincang, kami coba cermati dengan seksama dan mengetahui satu kejanggalan. Di mana suara pria yang tengah mengobrol dengan Rini itu terdengar seperti suara kakek-kakek. Suaranya parau, serak dan agak membisik. Wah, wah, wah. Berarti Rini itu memang benar-benar sudah bersuami. Batin saya pada saat itu jujur, kami benar-benar penasaran dan sangat ingin tahu. Saya mulai mencermati kembali obrolan itu sampai telinga kami hampir menempel di mulut jendela. Hingga bersama dengan itu, sesuatu pun terjadi sangat aneh dan mungkin tergolong tak masuk akal. Mulanya, obrolan Rini dan lelaki misterius itu berhenti dan selang mungkin tak sampai 5 detik setelah itu semua tiba-tiba terdengar suara dari balik jendela kami yang berkata, "Si Rara usah nguping, yang pengen rerempuk morawahe neng omah." Yang artinya adalah kalian tidak usah menguping. Kalau ingin mengobrol, datang saja ke rumah. Ya, suara itu sangat dekat dan saya duga kuat bukan berasal dari rumah Rini, tapi berasal dari balik jendela kamar kami. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Kami pun berdua sampai dibuat tersentak mundur karena suara itu. Suaranya masih sama, yakni suara sang lelaki tua. Setelah itu, suasana pun berubah senyap dan juga sepi. Obrolan di rumah Rini kini juga sudah tak lagi terdengar. Di antara semua kejanggalan saat itu, saya sempat merasa agak jengkel karena jika dia memang suami dari Rini, tentu sangat-sangat tidak sopan berbicara seperti itu kepada kami. Namun beda halnya dengan istri saya yang memiliki pemikiran lain. Saat itu istri saya tiba-tiba malah berkata, mempertanyakan apakah dia benar-benar manusia. Wah, jangan-jangan bukan manusia ya Pak. Katanya membisik yang seketika membuat saya balik berkata, "Bukan manusia gimana Bune? Maksud kamu Rini itu sudah nikah sama Demit atau gimana?" Tanggap saya yang tak percaya dan tentu tak sampai pada pemikiran itu. "Ah, gak mungkin, gak mungkin," kata saya lagi, yang kali ini sambil membuka jendela kamar kami dan bermaksud untuk memastikan hal itu. Dan apa yang terjadi saat saya membuka jendela? Saya, begitu juga dengan istri saya yang saat itu hanya bisa memandang terpaku tak percaya karena ternyata ada sosok yang berdiri di balik jendela kamar kami itu. Saya melihatnya agak tembus pandang, namun cukup jelas membentuk satu sosok hitam besar dan terlihat mengerikan. Sampai saat ini kami berdua pun tidak akan pernah bisa lupa, dan yang paling kami ingat saat itu adalah perkataannya. Malam itu, dari balik jendela kamar kami, sebelum menghilang, sosok tak terjelaskan itu mengatakan sebuah kalimat yang tak pernah saya lupakan sampai saat ini. "Ya, Ana itu." Mungkin di situ adalah maksudnya Rini. "Memang meminta menjadi istriku," kata sosok itu yang kemudian hilang di tengah kegelapan. Kami berdua mematung tak bisa bergerak, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan dengan sisa-sisa keberanian, akhirnya saya pun lalu berbalik menuntun istri saya untuk keluar dari kamar dan meninggalkan jendela yang masih terbuka. Kami pun segera bergegas pindah ke ruangan lain, tepatnya di kamar anak kami yang kebetulan memang kosong karena anak kami yang sudah lama pergi merantau. Di dalam kamar itu, kami berdua duduk merenung, menguncup takut dan berharap jika semua ini hanyalah mimpi. "Piye iki Pak?" kata istri saya beberapa saat kemudian. Saya hampir tak bisa berkata-kata dan hanya bisa menjawab pertanyaan itu dengan hela nafas panjang.
Esok hari pun tiba, dan entah bagaimana caranya kami berdua semalam bisa terlelap. Tapi yang jelas, pagi ini kami berdua terbangun dengan tubuh yang sudah dalam keadaan demam. Yang tak lama berselang, terdengarlah suara ketukan dari pintu depan yang mau tak mau memaksa saya yang masih pening ini untuk bangkit menjawab suara ketukan itu. Tok tok tok, tok tok tok. Ya, Ose, tanggap saya menyambut ketukan pintu itu sembari berjalan lemas menuju ke arah pintu depan. Dan tahukah siapa yang datang pagi itu? Ya, lagi-lagi itu adalah Rini yang tentu saja langsung memantik ingatan saya atas kejadian semalam. Tapi kali ini ia datang dengan pakaian dan juga perangai yang berbeda. Ia terlihat mengenakan kebaya berwarna merah, jarik parang, namun dengan rambut yang acak-acakan. "Tolongi aku, Pak Le." Itulah kata yang diucapkan oleh Rini setelah saya membukakan pintu. Saya yang saat itu kian tak paham pun hanya bisa mengajaknya untuk masuk. Setelah itu, saya segera memanggil istri yang kemudian menyusul di ruang tamu. Hingga ringkasnya, dalam keadaan demam, saya dan istri pun mulai mendengarkan cerita dari Rini. Rini pun memulainya dengan berkata bahwa apa yang akan ia ceritakan ini mungkin terdengar tak masuk akal. Hingga pada inti kesimpulannya, ia mengaku telah menikah dengan bangsa selain manusia, dan saat ini ia meminta tolong kepada kami berdua untuk bisa mengeluarkannya dari ketidaklaziman ini. Semua yang terjadi memanglah di luar nalar, tapi mengingat kejadian semalam, rasanya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai perkataan dari Rini. "Bener, Pak Le, bule yang semalam itu memang suami saya," kata Rini yang ternyata tahu bahwa sosok lain yang ia akui sebagai suaminya itu memperlihatkan wujudnya kepada kami berdua. Kami tentu mempertanyakan bagaimana dia bisa sampai melakukan hal itu. Rini pun menjawab bahwa semenjak ayah dan neneknya meninggal dunia, ia merasa terus dibisiki oleh sesuatu. Sesuatu itu menyuruh Rini dengan imbalan bahwa ia akan mendapatkan jodoh idaman jika saja mau melakukannya. Dan di antara beberapa keterangannya, terkuaklah juga alasan Rini sampai tidur di makam nenek dan juga ayahnya, yang dimana hal itu ternyata adalah rangkaian ritual dari sang pembisik. Dan di akhir-akhir, Rini pun diminta menikah dengan bangsa jin selama 7 hari. Untuk mencapai tujuan itu, Rini berkata berbekal bisikan itu, ia pun dituntun untuk menemui seseorang di lereng sebuah gunung. Dan benar, ia nyata-nyata memang bertemu oleh orang itu. Rini menyebutkan orang itu sebagai Mbah Ibu, yang ajaibnya langsung menyambut Rini dengan mengatakan tujuannya seolah-olah ia sudah tahu maksud dari kedatangannya. Menurut Rini, Mbah Ibu itulah yang sudah menikahkan dirinya dengan bangsa lelembut, dan masih menurut cerita dari Rini juga ada proses yang hampir tergolong lazim, yakni adanya penghulu dalam proses pernikahan itu. Ada prosesi kejawa-jawaan juga. Hanya saja setelah ritual perkawinan itu, entah mengapa Rini merasa linglung dan sulit untuk mengingat setiap detailnya, yang semakin hari seperti semakin parah saja. Kini Rini pun mengakui bahwa ia sudah merasa hampir gila dan mulai tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan seperti yang saya sebutkan di awal, maksud kedatangannya sekarang adalah meminta tolong agar ia bisa terlepas dari sosok itu, karena sudah lewat jauh dari 7 hari. Imbalan yang sudah dijanjikan di awal nyatanya tidak pernah ada. Kami berdua pun cukup tercengang kala mendengar paparan dari Rini itu, dan sepertinya memang tidak ada jawaban lain lagi selain berjanji akan membantu Rini untuk keluar dari belenggu itu. Mungkin sekitar hampir 30 hari, saya mencoba berembuk dengan para tokoh, dan patut diakui tentu sangat sulit untuk meyakinkan mereka semua.
Ada beberapa pihak yang menyarankan agar sebaiknya Rini dibawa ke rumah sakit jiwa saja, dan ada pula yang mengusulkan agar kita semua mencari Mbah Ibu orang di lereng gunung itu sebagai seseorang yang Rini katakan menjadi orang yang menikahkannya. Saya mencoba mengikuti semua saran itu, termasuk mencari keberadaan dari Mbah Ibu. Namun, setelah lebih dari 3 kali kami bolak-balik mencarinya di lereng gunung, sesuai letak dan juga deskripsi yang sudah dijelaskan oleh Rini, kami tak pernah berhasil menemukannya. Entah siapakah sosok Mbah Ibu itu sebetulnya. Waktu pun berganti. Pada akhirnya, Rini yang kian waktu semakin parah pun pada akhirnya harus berakhir di rumah sakit jiwa. Kabar pernikahannya dengan bangsa lelembut pun menguap seiring waktu berganti dengan asumsi bahwa Rini memang benar-benar depresi. Namun anggapan itu tidak pernah berlaku bagi saya, karena sampai detik ini saya masih teramat yakin bahwasanya pernikahan gaib itu memang betul terjadi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Agil R. Saputra. Udah lama juga ya kita tidak membawakan kisah-kisah dari Mas Agil yang cukup, kalau bagi saya ini salah satu penulis favorit saya ya. Mas Agil R. Saputra itu kisah-kisahnya itu emang dark banget dan selalu based on true story. Jadi Mas Agil ini nggak sembarangan dalam menulis kisah-kisahnya, bener-bener dia gali langsung dari si narasumber ya. Jadi detail, orangnya cukup detail dan sudah cukup lama nih kita menanti kisah yang secara eksklusif dikirimkan kepada tim Milo Bercerita, dan ini belum ada di Twitter ya, belum ada di Twitter dimanapun, belum di-up di mana-mana, jadi eksklusif ke kami dulu. Setelah nanti di-up di channel Lilo Bercerita, barulah di-up di media tulis yang lain ya. Luar biasa sekali lagi Mas Agil, terima kasih atas kepercayaannya ya, dan kita kembali ke kisah nih, kisahnya luar biasa sekali. Ini adalah kejadian-kejadian langka ya menurut saya, dan kisah ini diambil langsung dari sang narasumber. Kebetulan untuk Mas Agil sendiri di daerah Temanggung ya, tinggal di daerah Temanggung. Jadi Pak Tono ini memang bukan orang jauh lah ya. Jadi benar-benar tahu persis dan ngegambarin situasi Temanggungnya tuh keren banget. Dan di sini kecurigaan itu kalau menurut saya bukan bentuk kecurigaan ya. Jadi Pak Toro ini kan mendapat keterangan langsung dari si Rininya ini, tetangganya ini, yang mana dia mengatakan sesuatu yang pada awalnya Pak Tono mengira itu adalah sesuatu yang mustahil karena gangguan jiwa apa segala macam. Ternyata tuh bener-bener Pak Tono ditampakkan langsung, pertama mendengar suaranya dengan jelas, lalu ditampakkan langsung. Luar biasa. Tapi memang sulit ya untuk orang lain mempercayainya. Bahkan para tetangga desanya juga, warga desanya juga nggak percaya dengan cerita tersebut. Tapi khusus Pak Tononya, dia merasa yakin nih kalau emang itu benar terjadi. Jadi ini kalau kita coba menelisik ke dalam kisah barusan, ini adalah bentuk daripada ketika orang itu sedang rapuh jiwanya ya, ketika itu seseorang sedang meratapi sesuatu secara berlebihan. Jadi bersedih boleh, meratapi itu yang nggak boleh. Nah, Rini ini sudah meratapi kepergian ayah dan juga neneknya dengan berlebihan. Disitulah masuklah pengaruh-pengaruh dari iblis ya, dari setan, masuklah pengaruh itu dan dia terpengaruh. Dan yang menarik lagi juga adalah keberadaan Mbah Ibu yang katanya ada di lereng gunung. Bahkan ketika Pak Tono coba untuk mengecek ke lokasi kejadian di lereng gunung itu, Mbah Ibunya udah nggak ada. Tapi Rini bilang bahwa dia menemui langsung Mbah Ibunya dan pernikahan itu dilangsungkan di sana. Ada penghulunya, dengan dalam suasana adat Jawa. Tapi untuk kembali percaya atau tidaknya, kami kembalikan ke teman-teman semua yang pasti kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang based on true story, yang memang untuk namanya minta disamarkan untuk Pak Tono sendiri, untuk seluruh nama dan lokasinya tepatnya di mana itu minta dirahasiakan demi kebaikan semua. Yang jelas banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah yaitu tadi saya bilang, sedih boleh, sedih itu manusiawi, siapapun berhak sedih ya untuk ketika sedang mendapati musibah atau apapun. Tapi meratap itu yang nggak boleh. Jadi meratap itu
sedih yang berlarut-larut. Disitulah pengaruh-pengaruh masuk, pengaruh buruk. Dan ya kita doakan semoga Rini bisa sembuh kembali. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Agil atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Udah kangen nih kita semua nih dengar kisah-kisahnya dari Mas Agil. Semoga bisa continue ya Mas Agil ya. Ke depannya bisa mengirimkan kisah ke kami secara continue. Dan semoga saja kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua. Bisa menemani, ini long weekend nih ya, long weekend jadi cukup panjang hari liburnya. Semoga bisa menemani kisah-kisah dari Ilo Bercerita, bisa menemani liburan panjang teman-teman semua. Khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan untuk teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe ya, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi di sini bisa diri sendiri ya, pengalaman diri sendiri, bisa dari keluarga ataupun tetangga ataupun lingkungan sekitar, silakan. Apabila mungkin berkenan, bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.